Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pegitullah dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pembahasan metode perangkat lunak, kejelasan kebutuhan pengguna, penguasaan teknologi, tingkat kerumitan sistem, tingkat kehandalan sistem, waktu pelaksanaan, visibilitas jadwal pelaksanaan. Dengan metode yang dibahas, yaitu waterfall, parallel, facade, system prototype, three-way prototyping, extreme programming, dan screw. Oke, langsung saja. Yang pertama, metode waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis metode pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau disebut siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase berurutan dalam sistematis untuk model pengembangannya. Dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahapan dikerjakan secara berurutan, mulai dari atas hingga ke bawah. Tahapan metode waterfall. Yang pertama, recruitment. Yang kedua, desain. Yang ketiga, implementation. Yang keempat, integration dan testing. Yang keempat, operation dan maintenance. Selanjutnya, metode paralel. Menurut Dennis, paralel metode merupakan metodologi yang mencoba untuk mengatasi interval waktu yang lama antara tahapan analisis dan pengiriman sistem. Metodologi ini mencoba untuk memperbaiki kelemahan dari metodologi waterfall, melakukan desain umum dan implementasi secara berurutan untuk seluruh sistem, dan kemudian proyek ini dibagi menjadi serangkaian subproyek yang berbeda yang dapat dirancang dan dilaksanakan secara paralel. Setelah semua subproyek sempurna, maka dilakukan integrasi akhir sehingga dilakukan delivery pada sistem. Ini contoh gambar metode paralel. Lanjut, metode facade. Sama seperti metode air terjun, yang siklus hidup berbentuk jalan berurutan dari pelaksanaan proses. Setiap fase harus diselesaikan sebelum tahapan berikutnya dimulai. Pengujian ditekankan dalam metode ini lebih dari model air terjun. Prosedur pengujian yang dikembangkan di awal siklus hidup sebelum coding dilakukan. Masing-masing selama fase sebelumnya implementasi, persyaratan mulai modul siklus hidup seperti model air terjun, sebelum pembangunan dimulai, rancang uji sistem dibuat, uji sistem berfokus pada pemenuhan fungsi yang ditetapkan dalam persyaratan pengumpulan. Ini dia gambar metode facade. Selanjutnya, metode sistem prototyping. Pendekatan prototyping model digunakan jika pemakai hanya mendefinisikan objektif umum dari perangkat lunak tanpa memerinci kebutuhan input, pemrosesan dan outputnya, sementara pengembangan tidak begitu yakin akan efisiensi algoritma, adaptasi sistem operasi, atau bentuk antarmuka manusia mesin yang harus diambil. Ini dia gambar sistem prototyping. Yang selanjutnya, metode three-way prototyping. Metodologi ini mirip dengan metodologi berdasarkan prototyping. Perbedaan utama adalah bahwa lembaran prototype selesai selama titik yang berbeda dalam SDLC. Fokus pembangunan adalah untuk menguji fitur yang tidak dipahami dengan menganalisis, merancang, dan membangun prototype desain. Prototype desain merupakan bagian dari sistem yang perlu perbaikan tambahan, dan itu hanya cukup rinci untuk memungkinkan pengguna untuk memahami isu-isu yang sedang dipertimbangkan. Yang selanjutnya, metode extreme programming.
merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek dan sasaran. Dari metodologi ini adalah tim yang dibentuk dengan skala kecil sampai medium, serta metode ini juga sesuai jika tim dihadapkan dengan rekrutmen yang tidak jelas maupun yang terjadi perubahan-perubahan rekrutmen yang sangat cepat. Di sini juga ada contoh gambar ekstrim programming. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu metode Scrum. Metode Scrum adalah sebuah kerangka kerja, bukan sebuah metodologi manajemen proyek. Walaupun Scrum lebih banyak digunakan untuk pengembangan piranti lunak, namun Scrum bisa digunakan untuk pengembangan produk apapun yang bersifat kompleks. Nah, yang di sebelahnya ini ialah gambar metode Scrum. Yang terakhir adalah kriteria pemilihan metodologi. Di sini kejelasan kebutuhan pengguna yang di metodologi waterfall buruk, yang di paralel buruk, yang di fase buruk, yang di Scrum buruk, dan di sistem prototyping baik sekali, 3YY prototype baik sekali, extreme programming baik sekali, dan seterusnya. Dari penguasaan teknologi, tingkat kerumitan sistem, tingkat kehandalan sistem, waktu pelaksanaan, visabilitas jadwal pelaksanaan. Bisa dilihat sendiri di tabel ini. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow Instagram Fasan It's Official. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.